Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Irmayanti dengan NIM 112110413, kelas NA 21C05. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis. Pertama, di sini ada pengertian etika. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Lalu di sini ada etika sebagai filsafat moral. Etika sebagai sebuah ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan rasional, mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu memang harus dilaksanakan dalam situasi konkret, terutama yang dihadapi seseorang, atau etika mempersoalkan apakah suatu tindakan yang kelihatan bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu harus dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan karena itu dikutuk, dan justru sebaliknya. Atau apakah dalam situasi konkret yang saya hadapi, saya memang harus bertindak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat, ataukah justru sebaliknya saya dapat dibenarkan untuk bertindak sebaliknya yang bahkan melawan nilai dan norma moral tertentu. Norma yaitu memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar dan penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Ada 3 norma hukum. Yang pertama, norma khusus, norma umum, dan norma moral. Norma-norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya aturan olahraga, aturan pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua ada norma umum, sebaliknya lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Lalu di sini ada norma hukum, yaitu norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan dicaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada norma sopan santun, yaitu norma yang mengatur pula kehidupan sehari-hari. Etika tidak sama dengan etika. Etika hanya menyangkut perilaku, lahirlah yang menyangkut sopan santun atau tata krama. Lalu di sini ada norma moral, yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma moral ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia. Ada beberapa ciri utama yang membedakan norma moral dan norma umum lainnya, yaitu yang pertama, kaidah moral berkaitan dengan hal-hal yang mempunyai atau yang dianggap mempunyai konsekuensi yang serius bagi kesejahteraan, kebaikan, dan kehidupan manusia, baik pribadi maupun kelompok. Lalu di sini ada teori etika. Etika teleologi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Ada 2 aliran etika teleologi, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Lalu di sini ada deontologi. Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya deon berarti kewajiban. Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu ditolak sebagai buruk? Deontologi menjawab karena perbuatan pertama menjadi kewajiban dan karena perbuatan kedua dilarang. Yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Pendekatan deontologi sudah diterima oleh agama, sekarang merupakan juga salah satu etika yang terpenting. Lalu ada teori hak. Dalam pemikiran moral dewasa ini, berangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan 2 sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia, martabat semua manusia itu sama. Karena itu, hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Lalu di sini ada teori keutamaan atau virtue. Memandang sikap atau akhlak seseorang tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contoh keutamaannya adalah kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja keras, dan hidup yang baik. Sekian dari saya, mohon maaf
apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.